Kalau kita bicara tentang protokol pemerintahan, sebenarnya ada satu benang merah yang selalu muncul, yaitu soal kerapian, penghormatan, dan penataan yang serba terukur. Dan salah satu contoh penerapannya bisa kita lihat pada opening ceremony presidensi G20 Indonesia. Sebelum membahas tentang keprotokolan dalam G20, saya akan menjelaskan apa itu G20. G20 atau G20, yang dimana artinya Group of 20, adalah forum kerjasama ekonomi yang mengumpulkan negara-negara dengan perekonomian terbesar di dunia. Presiden Indonesia pada tahun 2022 menjadi momentum penting untuk menunjukkan kapasitas diplomasi, tata protokol, dan representasi negara di hadapan dunia. Yang pertama ada tata ruang. Secara prinsip, tata ruang dalam protokol kenegaraan harus menunjukkan identitas negara sekaligus menjaga wibawa acara. Nah, di G20 kemarin, panggung dengan latar merah putih, logo resmi, hingga pencahayaan biru putih, semuanya menggambarkan bagaimana elemen visual dipakai untuk menegaskan simbol kenegaraan. Ini sejalan dengan aturan umum protokol. Ruang harus mempresentasikan negara, bukan sekedar etika. Selanjutnya, tata upacara. Susunan upacara juga mengikuti pola yang kita kenal. Dalam protokol pemerintah, ada pembukaan, pengantar, sambutan sesuai hierarki jabatan, sampai penutup. Bahasa MC yang formal dan tata alur yang runtut menunjukkan bagaimana prinsip kehormatan dan ketertiban diterapkan. Persis seperti yang dijelaskan dalam pedoman protokoler pemerintahan. Selanjutnya ada presence atau tata tempat. Penempatan kursi pun mencerminkan asas kehormatan jabatan atau presence. Menteri, pejabat setingkat tinggi, hingga perwakilan lembaga internasional ditempatkan sesuai hierarki. Ini bukan hanya soal tempat duduk, tetapi tentang bagaimana negara menjaga penghormatan antar jabatan dan lembaga. Inti dari aturan protokoler yang berlaku secara umum. Berikutnya soal tata busana. Dalam acara kenegaraan, bukan sekedar pakaian, tapi bagian dari representasi negara. Di acara G20, MC memakai busana formal dan peci, sementara tamu undangan menggunakan batik dengan lengan panjang. Ini sejalan dengan ketentuan umum bahwa setiap peserta acara harus menampilkan kesopanan, keseragaman, dan unsur budaya nasional. Selanjutnya, tata warkat dan etika. Dari sisi administrasi, undangan, dan dokumen acara menggunakan warkat resmi berlogo Garuda. Sementara dari sisi etika, sikap tertib, bahasa yang santun, dan protokol kesehatan yang dijaga menunjukkan bagaimana prinsip integritas dan kehormatan dijalankan. Semua ini bagian dari etika protokol pemerintahan yang berlaku di berbagai acara negara. Nah, itu dia bagaimana pengaturan protokoler dalam pemerintahan. Sebelum aku tutup, penting untuk kita pahami bahwa semua pengaturan protokoler ini tidak berdiri sendiri. Ada dasar hukum yang menjadi rujukan resminya. Mulai dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang protokolan, Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 1990 tentang ketentuan keprotokolan mengenai tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan, hingga berbagai pedoman teknis keprotokolan yang dikeluarkan Kementerian Sekretariat Negara. Semua regulasi inilah yang menjamin bahwa setiap acara kenegaraan berjalan dengan standar, ketertiban,
dan konsistensi. Kalau kita lihat secara keseluruhan, opening ceremony G20 hanyalah satu contoh praktik. Tapi dari sana, kita bisa memahami bagaimana protokol pemerintahan bekerja dalam skala besar, terstruktur, penuh simbol kehormatan, dan selalu mencerminkan martabat negara. Inilah wajah protokol kenegaraan yang sesungguhnya. Sekian, terima kasih. Dalam dunia korporasi modern, pelatihan protokol bukan hanya soal aturan, tetapi tentang bagaimana perusahaan membangun profesionalitas, citra, dan etika kerja yang berkelas. Di dalam video ini, kita melihat bagaimana sebuah pelatihan protokol dirancang secara khusus untuk para eksekutif. Ruangan ditata rapi dengan gaya konferensi ataupun teater. Hal ini menciptakan suasana formal namun tetap fleksibel. Dekorasi minimalis dan pencahayaan yang terang mempertegas identitas perusahaan sebagai ruang kerja profesional. Pelatihan dimulai dengan sesi pembukaan oleh fasilitator ataupun eksekutif internal, lalu dilanjutkan dengan penyampaian materi inti dan diskusi. Alur acaranya sederhana, hangat, dan komunikatif, mencerminkan budaya korporasi yang nilai utamanya adalah efektivitas dan kedekatan, bukan seremonial yang kaku. Dalam tata tempat, peserta duduk mengikuti struktur organisasi perusahaan. Para eksekutif senior berada di barisan depan untuk mempermudah interaksi, sementara tamu penting ditempatkan secara terhormat tanpa jarak yang berlebihan. Semua berjalan dengan penuh etika, namun tetap cair dan kolaboratif. Dari sisi busana, seluruh peserta dan panitia tampil dengan pakaian kerja formal, kemeja, blazer, hingga business wear, mencerminkan disiplin profesional. Identitas perusahaan lebih ditonjolkan dibandingkan unsur seremonial. Dokumen pelatihan seperti undangan dan agenda dibuat dengan desain modern, bersih, dan berlogo perusahaan. Formatnya tidak seketat tata warkat resmi pemerintah, namun tetap menunjukkan kerapian dan penghormatan terhadap standar korporasi. Sepanjang kegiatan, interaksi antar peserta berjalan sopan dan terarah. Bahasa tubuh terbuka, komunikasi dua arah, serta sikap saling menghargai menunjukkan bahwa etika dan etiket kerja adalah elemen penting dalam pelatihan ini. Secara keseluruhan, pelatihan protokol korporat dalam video ini menggambarkan perpaduan antara profesionalitas dan fleksibilitas. Hierarki tetap dihormati, namun ruang interaksi tetap terbuka. Busana, tata ruang, dan dokumen acara menegaskan identitas perusahaan. Dan yang paling penting, pelatihan ini membentuk eksekutif yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memahami etika dan citra profesional dalam lingkungan bisnis modern.